Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati aktivitas kita dan terutama pada situasi pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bojonegoro, Mas Budi Irawanto atau Mas Wawan kalau kita sapa akrabnya. Kemudian yang saya hormati Rektor IKIP PGRI Bojonegoro, Dr. Juniarti, Ibu Dr. Juniarti, dan para pembantu rektor, dekan, serta seluruh jajaran staf Sivitas Akademika IKIP PGRI Bojonegoro, para wisudawan, dan juga para tamu undangan lain yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya diundang di dalam rapat terbuka Senat IKIP PGRI Bojonegoro. Kenapa merupakan sebuah kehormatan? Ada dua hal. Yang pertama, karena saya bisa berdiri di sini, tadi beberapa hal tadi pencapaian disampaikan oleh Mbak MC gitu ya, ataupun Ibu Rektor dan para jajaran Sivitas Akademika bisa berada di sini sampai hari ini itu tidak lepas dari kontribusi para pendidik yang itu juga salah satunya lahir dari kampus-kampus lembaga pendidikan seperti IKIP PGRI Bojonegoro ini. Nah, yang kedua, saya merasa terhormat Ibu Rektor karena saya tidak berasal dari kalangan kampus tapi diundang untuk berbicara di lingkungan kampus ya, di rapat terbuka ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu saya harus mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Hari ini merupakan puncak formalitas dari pergulatan intelektual yang teman-teman jalani selama ini, dan hari ini ditahbiskan secara resmi menjadi sarjana. Nah tentu ini bukan, kalau ini ibaratnya pesta, ini bukan sebuah langkah yang terakhir, bahkan pesta memang harus segera berakhir, tetapi setelah itu ada banyak pekerjaan, ada banyak tantangan, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh para wisudawan setelah usai prosesi ini digelar gitu kan. Apa yang akan dilakukan setelah ini buat langkah-langkah hidup selanjutnya. Nah, itu teman-teman para wisudawan, dan untuk sebagaimana disampaikan oleh panitia ketika mengundang saya untuk berbicara di sini, temanya adalah penguatan karakter nasionalisme mahasiswa untuk menjawab tantangan era Society 5.0. Karena itu Ibu Rektor izinkan saya beri judul, apa yang saya sampaikan ini judulnya adalah merawat anyaman kebangsaan dalam Taman Sari Internasionalisme. Nah, kalau kita bicara tentang nasionalisme, salah satu intelektual yang harus kita rujuk adalah Benedict Anderson. Benedict Anderson menyampaikan bahwa nasionalisme itu atau kebangsaan itu imagine community, komunitas yang terbayang. Kenapa disebut imagine community? Karena komunitas itu dibayangkan seolah-olah ada, memiliki kedaulatan secara inherent, secara politik, memiliki satu kolektivitas, ikatan di antara komunitas tersebut. Meskipun mungkin di antara anggota komunitas itu tidak saling mengenal satu sama lain secara personal. Kita tidak mungkin mengenal bahkan saudara kita yang di Aceh,
di Papua begitu ya. Tidak semuanya kita kenal. Bahkan di Bojonegoro ini saya yakin secara pribadi, secara personal masih ada yang belum kita kenal. Tetapi kita merasa menjadi satu kesatuan kolektif kebangsaan. Kita merasa diikat oleh hal yang sama. Karena itulah disebut dengan komunitas yang terbayang. Itu. Nah, komunitas yang terbayang ini, nasionalisme ini yang mampu menghantarkan perjalanan bangsa kita ini, kita tidak bisa seperti sekarang ini kalau tidak melewati momentum proklamasi kemerdekaan 1945. Ideologi inilah yang kemudian menjadi dasar perjuangan para founding fathers kita untuk membawa kita ke arah jembatan emas kemerdekaan itu. Dan kalau kita lihat nasionalisme itu oleh Bung Karno dikonstruksikan dalam 3 aspek. Yang pertama adalah glorifikasi masa lalu. Glorifikasi ini penting dilakukan untuk membangkitkan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Membangkitkan konfidensi kita, membangkitkan kepercayaan diri kita setelah sekian lama dalam masa penindasan kolonial. Maka Bung Karno menyebut kita pernah punya sejarah yang besar. Nation state, Sriwijaya, Majapahit. Itu bagian dari glorifikasi masa lalu. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan kebanggaan, untuk bisa merasa kita bisa berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Aspek yang kedua yang membentuk nasionalisme adalah melihat realitas kekinian itu tentu pada masa itu ya. Perasaan senasib sependeritaan, satu nafas perjuangan, perasaan yang sama dalam belenggu kolonialisme. Dan itu dipadukan dengan yang ketiga yang membentuk nasionalisme adalah imajinasi kolektif ke depan tentang masa depan yang lebih baik. Imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, keinginan sebuah bangsa yang bisa mengatur dirinya sendiri, imajinasi tentang keadilan sosial, imajinasi tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian 3 hal menyusun, mengkonstruksi nasionalisme kita. Gitu. Nah kemudian berbicara tentang peran dunia kampus, peran mahasiswa, peran pemuda dalam proses perjalanan bangsa kita, itu merupakan hal yang sangat-sangat strategis. Kita bisa melihat jejak sejarah yang ada. Budi Utomo misalkan, yang kita akui dalam sejarah itu sebagai cikal bakal peletak dasar-dasar pergerakan yang modern, yang kemudian mengubah mazhab kita di dalam pergerakan kemerdekaan, itu didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Stovia itu sekolah tinggi kedokteran di zaman kolonial dulu. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa kalau kita salah satu mau berikan contoh, Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia pada saat usianya 27 tahun. Mungkin ya usia-usia beberapa tahun setelah lulus kuliah gitu kan. Atau Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama, mendirikan Perhimpunan Indonesia ketika masih kuliah di negeri Belanda. Dan mereka sama-sama punya cita-cita, punya imajinasi tentang Indonesia merdeka. Imajinasi yang kalau sekarang bicara Indonesia merdeka sesuatu hal yang tidak punya beban, sesuatu hal yang ringan. Tetapi ketika pada masa itu, ketika pada masa kolonialisme, bicara tentang Indonesia merdeka itu merupakan hal yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun secara kolektif bagi pemerintah kolonial, karena itu merupakan ancaman atas tatanan sosial yang ada. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa peran pemuda, peran mahasiswa itu menjadi hal yang sangat strategis. Pasca kemerdekaan kita bisa melihat perubahan-perubahan dalam tata kenegaraan, dalam tata politik kita, mulai gerakan mahasiswa 66, gerakan mahasiswa 77, 78, dan 98 yang mungkin teman-teman walaupun mungkin masih kecil pada saat 98, tetapi masih ada ingatan memori tentang itu. Perubahan yang mendasar, reformasi politik itu juga salah satunya dilakukan atau diinisiasi oleh para mahasiswa. Gitu. Nah, saat ini teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, dan Bapak Ibu semuanya,
Tantangan yang ada tentu berbeda dengan tantangan situasi sekian tahun silam. Apalagi tantangan zaman kolonialisme kuno dulu. Tetapi apakah tantangan ini akan semakin mudah atau semakin sulit? Kita bisa merasakan bahwa sekarang ini saya sebut kita ini sedang menuju zaman baru. Tadi di dalam materi dari tema yang disampaikan ada terkait dengan Society 5.0. Nah, bicara Society 5.0 tentu tidak lepas bicara tentang revolusi industri. Mungkin di antara kita tidak ada yang memahami atau tidak merasakan perubahan-perubahan tersebut, tidak membaca perubahan-perubahan tersebut, tetapi sebenarnya kita sedang berada dan ada di tengah pusaran perubahan itu. Dan perubahan itu ada yang dampaknya secara makro, ada yang secara mikro dalam kehidupan kita. Saat ini kita berada pada satu fase revolusi industri yang keempat. Dampak makronya teman-teman semuanya, sekarang ini lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar negara itu tidak lagi menjadi sekat yang tidak bisa dilakukan. Informasi bisa kemudian kita peroleh dari mana saja, dari belahan ujung dunia mana saja. Lalu lintas informasi sedemikian bebasnya. Ya, satu investor bisa menanamkan investasinya di satu negara, tapi juga dengan mudah bisa mencabut investasi itu ketika negara tersebut dianggap tidak kondusif untuk melakukan investasi. Investor bisa dengan mudah menginvestasikannya di Kabupaten Bojonegoro, tapi kalau tidak kondusif juga dengan mudah pindah dari sini. Nah, itu dalam kondisi makro misalkan ya. Dari sisi yang lainnya di kondisi makro, aspek pertahanan nasional, data-data yang terintegrasi. Sekarang ini ancaman perang itu bukan lagi ancaman perang konvensional yang tembak-tembakan pakai senjata, tetapi perang yang perang tentang di dunia maya, cyber segala macam itu ya. Dan itulah yang dampak dari perubahan-perubahan makro. Perubahan mikro yang mungkin teman-teman akan hadapi dan sekarang ini sebenarnya dirasakan. Contoh kecil sajalah untuk bisa membumikan itu. Kalau dulu kita misalkan mau jualan produk itu harus punya toko, harus punya tempat untuk jualan. Sekarang nggak perlu kan? Sekarang cukup bikin aplikasi, itu sudah bisa dilakukan. Itu dampak dalam konteks bisnis yang besar, ya. Yang disebut dengan disrupsi. Ada bisnis-bisnis yang sekarang, yang dulu itu merupakan sudah tertata secara established, secara mapan, itu bisa juga tergilas oleh perubahan ini. Contoh misalkan, bisnis taksi yang dulu orang nggak ngebayangkan bahwa itu akan tersaingi oleh taksi online. Sekarang pun ojek juga ada ojek online kan, beli makanan online gitu lewat aplikasi online. Yang sekian 5 tahun yang lalu mungkin kita tidak pernah terbayangkan seperti itu. Ada banyak jenis dari perubahan ini secara mikro, ada banyak jenis pekerjaan-pekerjaan lama yang akan hilang, yang nggak akan bisa kita temukan lagi, otomatis itu juga menutup peluang kita bekerja gitu kan. Semoga guru ini tidak menjadi pekerjaan yang hilang karena itulah ya. Tetapi contoh kecilnya misalkan lah ya, saya ke contoh kecil, kalau kita lewat tol itu yang petugas penjaganya sudah nggak ada lagi kan. Kita tinggal begini aja itu pakai kartu tolnya. Hilang pekerjaan itu. Ya kan? Bisnis dalam konteks misalkan dulu mungkin teman-teman nggak mengenal ada warung telekomunikasi. Sekarang nggak ada kali ya kita temukan warung telekomunikasi. Gitu. Handphone misalkan, teman-teman dulu misalkan apakah pernah membayangkan kita akan berkomunikasi melalui smartphone yang kita punya? Kecuali di film-film yang teknologi gitu ya, film Star Trek, Star Wars gitu, film-film yang sifat seperti itu. Tapi imajinasi itu sekarang menjadi kenyataan. Gitu.
Nah, tetapi di satu sisi akan banyak jenis pekerjaan yang hilang, seperti halnya dulu ketika revolusi industri yang pertama, ketika mesin uap ditemukan, itu kemudian membuat mekanisasi alat produksi berdasarkan energi uap, tapi juga sekaligus menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin, menghilangkan profesi itu, tetapi profesi-profesi baru itu akan ada, muncul profesi-profesi baru. 5 tahun yang lalu kita tidak akan pernah berpikir ada profesi yang namanya YouTubers. Sekarang mungkin anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa, tidak lagi jadi dokter, tidak lagi jadi tentara, tidak lagi jadi polisi, bisa aja menjawab jadi YouTubers gitu. Ada banyak YouTubers yang sukses ya kan. 5 tahun yang lalu kita tidak pernah punya bayangan akan ada profesi web designer. Sekarang itu ada. Gitu. Ini adalah profesi-profesi baru yang menjadi peluang baru juga buat kita. Nah, tetapi apakah kemudian perubahan yang selalu menghadirkan dua sisi mata uang tersebut, ya, akan kemudian bisa kita taklukkan, akan kemudian bisa kita berselancar dalam perubahan itu dan survive, tidak hanya survive tetapi kita bisa mengoptimalkan perubahan tersebut, itu ya tergantung pada diri kita sendiri. Secara pribadi, secara personal, apa yang harus kita lakukan adalah selalu mengupgrade kualitas diri kita. Meskipun teman-teman sekarang sudah sah menjadi sarjana, tetapi bukan berarti ini adalah momentum untuk berhenti belajar. Momentum untuk kemudian berhenti melakukan kegiatan mencari pengetahuan. Justru ini momentum untuk kemudian menggugah kita, semangat kita untuk selalu terus memperkaya diri kita dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan skills dan lain sebagainya. Karena tantangan itu bukan semakin melemah, tetapi semakin kuat gitu ya. Dan kita tidak mungkin menutup diri dengan perubahan-perubahan itu menjadi negara yang tertutup, tetapi kita mau nggak mau harus kemudian berada dalam perubahan itu, dan tadi kita seharusnya bisa menaklukkan perubahan itu. Tetapi kalau kemudian secara pribadi tadi kita tidak pernah berupaya untuk terus memperbarui diri kita, ya tidak menutup kemungkinan kita akan tenggelam dalam proses perubahan tersebut. Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi justru tergilas dalam proses perubahan itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman wisudawan sekalian, ke depan itu ada banyak peluang secara tren sebagai sebuah bangsa, ya. Perkembangan ke depan itu pergerakan ekonomi dunia itu akan bergeser ke Asia, khususnya ke Asia Timur, sehingga disebut dengan Renaissance Asia. Cina saat ini sudah bangkit. Cina punya program namanya OBOR, One Belt One Road. Itu ambisi Cina untuk bagaimana menghidupkan kembali Jalan Sutra. Kalau di zaman dulu ada Jalan Sutra yang menghubungkan menjadi alur perdagangan di negara-negara Eropa dan Asia. Zaman dulu memakai kuda gitu kan. Nah, sekarang istilah disebut dengan Jalan Sutra karena media yang barang yang diperdagangkan pada waktu adalah sutra. Nah, ini juga akan sedang dibangun oleh Cina untuk menyatukan perdagangan di Eropa dan di Asia. Nah, Indonesia di mana gitu? Makanya kemudian ini juga kebangkitan Asia ini juga harusnya menjadi bagian dari kebangkitan Indonesia. Dan kebangkitan Indonesia salah satunya harus diisi oleh kita semua yang ada di sini dalam skala apapun. Ya. Kita mungkin tidak bisa berbicara di tingkat nasional, tidak bicara di tingkat daerah, kita bicara di diri kita sendiri dalam proses perubahan itu. Nah, peluang-peluang ke depan akan semakin lebar, tergantung kemudian sekali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membaca, bagaimana kita bisa kemudian menganalisis perubahan itu, dan bagaimana kita bisa kemudian mengarungi perubahan itu dengan survive. Bapak Ibu dan para wisudawan sekalian, ada satu hal lagi
tantangan yang ini saya ingin mengilustrasikan bahwa tantangan ke depan itu semakin kompleks. Revolusi industri keempat ini juga disebut sebagai revolusi kembar. Kalau kita mengutip dari Yuval Noah Harari, revolusi kembar di sini memadukan antara teknologi informasi dan teknologi biologis. Kita semua sekarang bisa melihat bahwa ke depan, ya bahkan tidak menutup kemungkinan perasaan kita itu bisa dibaca oleh teknologi. Saat ini pun bahkan otak kita itu sudah sebagian dipakai oleh artificial intelligence kan. Komputer misalkan contohnya, superkomputer misalkan, itu sudah mengambil alih peran sebagian otak kita. Sekarang ini ada penemuan nanoteknologi yang itu bentuknya material setipis rambut kita tetapi kekuatannya melebihi baja. Nah saat ini juga ke depan sedang dikembangkan mobil tanpa driver gitu ya. Apakah itu sebuah imajinasi yang kosong? Saya kan tidak gitu. Tetapi sekali lagi bahwa itu akan menjadi kenyataan dan itu di satu sisi peluang, di sisi lain itu adalah sebuah tantangan yang harus kita lalui. Kembali ke tadi ya, ke depan ketika kita contohnya lah sekarang teman-teman yang sudah vaksin itu kan pasti diminta untuk upload pelindung diri ya. Data-data kita ada di situ semuanya. Kita kemanapun kalau harus scan barcode juga akan terrekod, oh kita di mana gitu. Data-data vital yang lain juga bisa terekam di situ. Dan ke depan semuanya juga akan merekam data-data vital kita. Sehingga bahkan mungkin profesi dokter di masa depan itu juga akan hilang. Karena secara software tadi sudah bisa membaca tuh, mendiagnosis kita itu kondisinya sehat, kondisinya tidak sehat, penyakitnya apa, segala macam gitu ya. Itulah yang disebut dengan revolusi kembar oleh Yuval Noah Harari. Apakah kemudian akan berdampak positif dan negatif? Perubahan itu selalu menghadirkan dua wajah yang berbeda. Positifnya adalah ada banyak kemajuan yang kita bisa hadapi, kita bisa hasilkan. Ada kenyamanan hidup yang bisa kita kemudian nikmati karena dibantu oleh kemajuan teknologi tersebut. Tetapi di sisi lain juga tadi ada banyak sisi manusiawi yang diambil oleh teknologi tersebut. Itu. Kalau semuanya otak kita, kemudian skills kita, ya kan, tenaga kita diambil oleh mesin, yang tersisa di kita apalagi gitu. Nah, itulah menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Jawabannya adalah untuk selalu mengupgrade diri. Dan IKIP Bojonegoro ini sebagai kampus yang tagline-nya apa Ibu? Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka salah satu prasyarat untuk kita bisa menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang bebas, itu adalah dari kata tadi, merdeka. Merdeka dalam segala hal, merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, merdeka dalam berimajinasi, karena itu kita perlukan untuk menata, untuk melihat jalan hidup ke depan. Dan sebagai kata akhir, saya ingin mengutip Immanuel Kant yang salah satu tagline yang terkenal dari Immanuel Kant adalah sapere aude. Artinya secara bebas kita terjemahkan sebagai keberanian untuk berpikir merdeka. Dan karena hanya dengan jiwa-jiwa yang merdekalah, hanya dengan pikiran yang merdekalah, kita bisa menaklukkan tantangan di masa depan tersebut. Sekali lagi, selamat untuk para wisudawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.